demokrasi buat mereka yang punya gaji tetap. Tapi buat kita rakyat jelata yang kalau nggak kerja nggak makan gimana? Siapa yang bakal nanggung? Siapa yang bakal bertanggung jawab? Untuk itulah, mari kita bergerak bersama-sama mentaati protokol kesehatan dan juga peraturan-peraturan lainnya agar kita bisa cepat terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Supaya kehidupan kita kembali normal. Kak, ngapain sih? Ini aku lagi latihan buat menyampaikan pendapat sebagai wujud salah satu bentuk demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Nah, sering kita dengar bahwa demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Tapi ternyata masih banyak masyarakat yang salah dalam mengartikan makna demokrasi ini loh. Jadi, apa sih sebenarnya demokrasi itu? Nah, dalam bahasa Yunani, kata demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu ada demos yang berarti rakyat dan juga kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini diserap kemudian menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Nah, konsep demokrasi ini menjadi sebuah kunci dalam bidang ilmu politik atau sering disebut juga sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Kebebasan dalam demokrasi sering dipakai secara timbal balik atau dapat disebut juga bahwa demokrasi ini adalah pelembagaan dari kebebasan. Terus klasifikasi dari demokrasi itu apa aja, Kak? Oke, demokrasi itu dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua berdasarkan ideologi, yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, untuk prinsip demokrasi itu sendiri dapat dilihat pada 2 buku, yaitu buku yang pertama itu berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik yang dirangka oleh Miriam Budiarjo. Dan yang kedua yaitu buku yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan yang dirangka oleh Sri Wuryan dan Syaifullah. Oke, demokrasi itu juga mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Terus, apa manfaatnya kita melaksanakan kehidupan demokrasi? Oke, manfaat dari adanya demokrasi itu banyak banget loh teman-teman. Jadi yang pertama itu kita bisa mendapatkan persamaan kedudukan di muka hukum. Nah, yang kedua kita juga dapat ikut berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan. Lalu yang ketiga kita mendapatkan distribusi pendapatan secara adil. Dan yang terakhir kita mendapatkan kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, itu tuh manfaat dari kehidupan demokrasi. Wah, keren banget dong, Kak, kehidupan demokrasi itu. Terus, bagaimana sih, Kak, caranya biar kita bisa menegakkan nilai demokrasi? Nah, ini juga ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi. Tapi di sini aku akan memberikan 3 tips atau 3 hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk bisa menegakkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Yaitu yang pertama, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, lalu menghormati hak orang lain saat menyampaikan pendapat, dan juga membiasakan memberi kritik yang bersifat membangun, dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung menegakkan nilai-nilai demokrasi. Nah, jadi jangan teori saja tanpa diresapi tentang apa itu sebenarnya demokrasi. Juga kita harus memberikan suatu bukti nyata atau tindakan nyata dari partisipasi untuk menegakkan nilai keadilan demokrasi. Jadi, merdeka!